Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bidang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Nopriani Alparisi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 1, kelompok 4. Dalam analisis isu terdapat beberapa alur, yaitu identifikasi isu sesuai tupoksi, 2. Menentukan prioritas masalah, 3. Mengidentifikasi penyebab masalah, 4. Memberikan alternatif pemecahan masalah. Identifikasi masalah yang berkembang di tempat kerja saya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, ada 3, yaitu kurangnya kesadaran pasien dan pengunjung tentang perlindungan diri dengan menerapkan prokes saat berada di rumah sakit. Kemudian kedua, kurangnya kepatuhan pengunjung atau pendamping pasien dalam pembatasan jumlah kunjungan pasien di masa pandemi. 3. Rendahnya jumlah ibu bersalin di rumah sakit di masa pandemi. Dari identifikasi masalah tersebut, maka kita dapat melakukan penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu atau masalah yang harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. Sedangkan growth adalah seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Dengan menggunakan scoring skala Likert dari 1 sampai 5. Berikut adalah tabel penilaian tingkat permasalahan isu sesuai metode USG. Untuk isu pertama, saya memberi skor 14, untuk isu yang kedua saya memberi skor 12, dan untuk isu yang ketiga saya memberi skor 10. Maka isu yang menjadi prioritas saya adalah 1. Kurangnya kesadaran pasien dan pengunjung tentang perlindungan diri dengan menerapkan protokol kesehatan saat berada di rumah sakit. Setelah kita menentukan prioritas masalah, maka kita dapat mengidentifikasikan penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Prioritas masalahnya adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan prokes di rumah sakit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu manusia, metode, dana, alat, dan lingkungan. Untuk manusia kurang disiplin, rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, rendahnya kepercayaan akan adanya COVID-19. Untuk metode, sosialisasi yang masih belum maksimal, belum adanya sanksi di rumah sakit, petugas keamanan yang belum maksimal. Dari faktor lingkungan, kebiasaan lingkungan sekitar yang tidak menggunakan masker, alatnya tidak adanya masker atau alat lain sebagai pelindung diri, dari dananya, rendahnya pendapatan ekonomi di masa pandemi. Kemudian analisis isu dengan SWOT, strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, threat ancaman. Strength-nya yaitu adanya peraturan rumah sakit mengenai penerapan prokes bagi petugas pasien dan pengunjung rumah sakit, dan adanya petugas keamanan yang berjaga. Kelemahannya kurangnya edukasi tentang infeksi nosokomial, ketidakpercayaan masyarakat dengan COVID-19, tidak adanya sanksi bagi orang yang tidak menggunakan masker, kesempatan pengetahuan masyarakat tentang potensi rumah sakit sebagai penularan penyakit. Petugas selalu mengingatkan pasien atau pengunjung untuk menerapkan prokes yang benar. Ancaman meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, meningkatnya angka kejadian petugas pasien dan pengunjung terpapar COVID-19. Dari isu tersebut, maka didapat alternatif pemecahan masalah, yaitu ada 3. 1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya penerapan prokes di lingkungan. Tahapan setiap alternatif: membuat berbagai media penyuluhan baik dalam bentuk poster
maupun video. Hasil yang diharapkan dapat meningkatnya kesadaran akan pentingnya menerapkan prokes pihaknya, yaitu tenaga kesehatan. Kedua, memberikan sanksi bertahap bagi pelanggar prokes. Tahapan setiap alternatif ringan berupa teguran hingga berat seperti tidak boleh masuk ke lingkungan rumah sakit. Hasil yang diharapkan meningkatnya kedisiplinan masyarakat akan pentingnya prokes pihaknya, yaitu petugas keamanan. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana masker gratis ataupun tempat untuk membeli masker. Tahapan setiap alternatif menyediakan masker gratis bagi yang tidak membawa atau bisa membeli masker di tempat yang sudah disediakan. Hasil yang diharapkan setiap pengunjung memakai masker saat memasuki lingkungan rumah sakit. Pihaknya staf rumah sakit. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.